Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di akhir weekdays ini untuk mengikuti webinar dari Guru An Academy. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lulu Mukaromah, guru PNS asal Kediri, dan juga di sini akan berlaku sebagai moderator dalam webinar yang bertema peluang melanjutkan studi bagi guru dengan beasiswa BPI. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu ya dengan Guru An Academy itu apa sih gitu. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke. Guru An Academy itu. Nah, kita percaya bahwa guru itu merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang mengemban amanah besar dalam membentuk sumber daya manusia. Nah, di sini guru juga mempunyai hak tentunya untuk mengembangkan kompetensi atau skill sehingga bisa menjadi guru yang lebih kompeten gitu. Oleh karena itu, Guru An Academy hadir sebagai sebuah platform virtual untuk membantu sesama guru bisa berkembang lebih baik sesuai dengan kompetensi dan peluang yang ada. Oleh karena itu, tagline dari Guru An Academy adalah guru bantu guru. Jadi sesama guru saling membantu untuk berkembang menjadi lebih baik dengan mempertemukan antara kompetensi dan peluang atau kesempatan yang ada. Nah, di sini kami melakukannya dengan membagikan informasi dan wawasan praktis, juga mengadakan webinar seperti sekarang ya. Di antaranya tentang jabatan fungsional guru, P3K guru yang saat ini mungkin dalam beberapa bulan akan dibuka lagi ya rekrutmennya untuk P3K guru tahun 2022. Kemudian kita juga akan membahas tentang pendidikan profesi guru, juga akan membahas tentang beasiswa dan training. Nah, untuk webinar pada kali ini kita akan membahas tentang beasiswa. Nah, di sini spesifiknya adalah beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Jadi di Guru An Academy Talk Series pada tanggal 27 Mei 2022 ini dengan tema yaitu peluang melanjutkan studi bagi guru dengan beasiswa BPI akan ada 3 pembahasan penting. Yang pertama adalah pengenalan beasiswa BPI Kemendikbudristek untuk sasaran penerima guru atau pendidik. Kemudian yang kedua adalah persyaratan, tahapan seleksi, dan tips lolos beasiswa BPI Kemendikbudristek. Kemudian yang pembahasan ketiga adalah motivasi bagi guru untuk studi lanjut. Nah, mengingatkan selama mengikuti webinar pada kali ini, pertama, tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Kemudian, rename nama akun Anda dengan format nama dan unit kerja. Kemudian, untuk bertanya, bisa melalui kotak chat dengan format nama, unit kerja, kemudian pertanyaan. Nah, fasilitas webinar seperti sertifikat kehadiran, kemudian materi, dan recording Zoom itu akan diberikan kepada peserta yang mengisi form feedback. Form feedback sendiri itu akan dibagikan di akhir acara. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk memeriahkan webinar pada malam ini, Bapak Ibu bisa memposting atau screenshot sesi webinar ini di Instagram Story, kemudian tulis caption
hal apa yang didapatkan dari webinar pada malam ini. Dan jangan lupa untuk mention akun Instagram narasumber kita, yaitu Bulanita Muti sama Bapak Wendy, dan juga akun Instagram dari Guru An Academy. Juga sertakan hashtag Guru An Academy Talk dan BPI Kemendikbudristek. Gitu. Oke. Kita langsung saja ya pemaparan materi oleh narasumber satu. Narasumber satu di sini adalah Bulanita Benedetta Muti. Apakah Bulanita Benedetta Muti sudah hadir? Sudah hadir ya? Halo. Hadir Ibu Luluk. Ya. Hadir juga. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Nah, jadi Bulanita Benedetta Muti ini, atau bisa dipanggil Bulanita ya, ini adalah awajib BPI tahun 2021 yang sekarang sedang menempuh S2 di Universitas Negeri Medan. Nah, untuk asal instansinya atau unit kerjanya adalah Sampurna Akademi Medan. Nah, seperti itu. Bagaimana Bu? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Siap Ibu. Siap. Mohon izin share ya Bu ya. Selamat malam semua rekan guru di sini. Selamat malam Ibu Luluk. Apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, seperti yang Ibu Luluk sebutkan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Lanita Benedetta Muti. Saya waktu X1 juga dapat beasiswa bidik misi, dan lanjut S2 juga beasiswa BPI GTK. Nah, di sini unit kerja saya di Sampurna Academy sebagai chemistry teacher atau guru kimia untuk SMA. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan umum. Buat Bapak dan Ibu, sebenarnya ini semua sudah ada di booklet. Ini sumbernya saya ambil dari buku panduan pendaftaran BPI. Nah, untuk yang revisi terbarunya itu ada revisi 2, silahkan di-download di kemendikbud.go.id. Nah, untuk persyaratan umumnya yang pertama, ini diterima pada perguruan tinggi di dalam negeri atau luar negeri yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Jadi di booklet itu ada daftar universitas yang tersedia di bagian akhir halaman. Nah, pada waktu sudah diterima, kita akan melampirkan LOA unconditional. Maksudnya di sini adalah sudah diterima tanpa syarat. Jadi kita sudah diterima di kampus tujuan kita yang sesuai dengan Kemendikbudristek, dan ini hanya diperuntukkan untuk kelas reguler. Nah, ada beberapa pertanyaan juga yang saya baca. Nah, ini tidak berlaku untuk kelas eksekutif, karyawan, itu tidak berlaku. Nah, untuk batas usia, untuk PNS sendiri itu usianya 45, untuk non-PNS ini saya fokus untuk S2 ya Bapak Ibu. Kalau non-PNS dia 35. Nah, untuk tahun ini persyaratan TOEFL itu lebih gampang Bapak Ibu, karena TOEFL-nya disesuaikan dengan universitas tujuan Bapak dan Ibu. Kalau kami tahun lalu itu diwajibkan 500 TOEFL ITP. Nah, ini tergantung dari universitas Ibu. Misalnya saya Unimed, saya diminta TOEFL 500 dan itu diujikan langsung pada waktu ujian seleksi masuk ke Unimed. Nah, untuk berkasnya yang lainnya, yang untuk persyaratan umum, ini surat izin pimpinan. Nah, saya mewakili dari non-PNS. Nah, surat izin pimpinan bagi non-PNS itu biasanya seperti saya itu dari yayasan. Yayasan tempat Bapak dan Ibu bekerja. Dan yang kedua ini ada surat keterangan jasmani. Untuk surat izin pimpinan itu ada terlampir di booklet. Untuk formatnya seperti apa, tinggal di copy aja isi data Bapak dan Ibu.
Surat keterangan jasmani ini dari rumah sakit, puskesmas, klinik, ini berlaku paling lama 6 bulan. Saran saya kepada Bapak dan Ibu, lebih baik dari rumah sakit umum ataupun rumah sakit pemerintah. Membuat esai kontribusi ini 1.500 sampai 2.000 kata. Kontribusi di sini yang saya lakukan yaitu apa yang sudah saya lakukan, yang sedang, dan yang akan saya lakukan. Nah, itu yang saya jabarkan di dalam esai kontribusi saya. Untuk rencana studi di sini, apa yang menjadi rencana Bapak dan Ibu, misalnya rencana tesis Bapak dan Ibu. Ini saya ambil pengalaman saya untuk lebih gampang. Saya ini mengambil dari pengalaman saya sebagai guru, apa sih masalah terbesar atau urgensi dari sebuah permasalahan itu di dalam lingkungan pekerjaan saya. Nah, untuk persyaratan khusus untuk S2 GTK, yang pertama terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik atau SIM PKB. Jadi, ini beasiswanya Bapak dan Ibu khusus untuk guru yang di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti. Jadi, untuk yang bekerja di Kemenak, Kemenperin, tidak bisa mendaftar jalur ini. Alangkah baiknya jalur LPDP reguler. Dan juga kepada yang baru tamat, di sini juga tidak boleh mendaftar S2 GTK karena syarat yang keduanya sudah mengajar paling sedikit 2 tahun berturut-turut pada satuan pendidikan formal di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, yang ketiga, menyertakan SK bagi PNS dan bagi non-PNS seperti saya itu surat keterangan sebagai pegawai tetap. Baru dilanjut dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan studi. Nah, ini juga terlampir di buklet. Bisa Bapak dan Ibu nanti download dan semuanya tersedia di buklet tentang segala surat pimpinan, surat pernyataan, dan ada juga surat kontrak dengan BPI. Untuk tahapan seleksi sendiri, di sini yang pertama ada pendaftaran, itu 11 April sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, di pendaftaran ini Bapak dan Ibu harus membuat akun terlebih dahulu, pastikan akun Bapak Ibu sudah sesuai dengan KTP, karena ada pengalaman teman saya, dia itu tidak sesuai dengan, dia membuat mendaftar dengan KTP-nya, tapi datanya ada yang salah. Nah, itu bisa jadi masalah pada waktu seleksi administrasi. Selanjutnya, pada pendaftaran ini, Bapak dan Ibu juga mengupload berkas sesuai dengan yang disyaratkan di buklet BPI, berapa megabyte. Biasanya itu semuanya akan ditolak kalau dia kapasitasnya melebihi yang diminta di portal pendaftaran tersebut. Dilanjut seleksi administrasi dan pengumuman hasil itu 1 sampai 15 Juli 2022. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan diumumkan apakah lulus atau tidak. Pengalaman saya, Bapak dan Ibu, kami Angkatan 1 BPI, pada saat kami hanya seleksi administrasi dan tidak ada substansi atau wawancara. Tapi pengalaman saya sebelumnya mendaftar di LPDP luar negeri, di seleksi substansi dan wawancara ini, Bapak dan Ibu biasanya diwawancarai oleh 3 orang ahli. Yang pertama dari pihak BPI sendiri, yang kedua itu biasanya dari ahli, contohnya Ibu melanjutkan pendidikan S2, pendidikan, maka akan ada dosen ahli yang bagian pendidikan, baru yang ketiga itu adalah psikolog. Nah, itu tiga-tiganya akan menginterview Bapak dan Ibu. Selanjutnya, substansi hasil, di sini ada seleksi substansinya, pengalaman saya di BPI, kalau pengalaman saya di LPDP, kalau BPI ya Bu, kami tahun lalu tidak ada, tapi LPDP dengan BPI itu sebenarnya sinkron ya Bu, jadi LPDP, pendanaan BPI itu masih dari LPDP, jadi itu perluasan LPDP yang menjadi BPI, jadi seleksinya juga pasti tidak akan jauh beda. Untuk substansi sendiri, itu seperti seleksi PNS untuk SKD. Jadi ada mungkin Bapak dan Ibu yang PNS sudah berpengalaman dan mungkin juga ada beberapa guru sini sudah mencoba. Nah, itu adalah seleksi substansinya. Daftar ulang di sini 1 sampai 16 Agustus 2022. Ini nanti pelengkapan semuanya berkasnya di portal BPI Bapak dan Ibu.
Yang harus dilakukan dari pengalaman saya, itu baca, pahami buklet yang tersedia, jangan terburu-buru Bapak dan Ibu, perhatikan semuanya, pastikan Anda mendaftar universitas yang sesuai dengan universitas yang sediakan sebelum mendaftar beasiswa BPI. Karena persyaratan umumnya harus diterima dulu di universitas yang sesuai dengan buklet BPI. Saran saya kepada Bapak dan Ibu, karena perguruan tinggi di Indonesia itu ada 2 gelombang, saya harap Bapak dan Ibu jangan terlambat mendaftar, sehingga nanti penutupan BPI sudah dekat, Bapak dan Ibu belum diterima di kampus yang Ibu dan Bapak harapkan. Persiapan esai kontribusi, menulis esai bagi saya pribadi itu lumayan susah ya Bapak dan Ibu. Jadi ini saya memang mempersiapkannya jauh-jauh hari untuk esai kontribusi dan rencana studi. Dan yang terakhir ini aktif mengikuti dan membaca informasi terupdate di website dan media sosial resmi BPI dan Ditjen GTK. Saya di Instagram memfollow Ditjen GTK untuk mungkin saran ya Bapak dan Ibu, dan juga Hour di BPI dan LPDP untuk info-info lebih lanjut. Karena terkadang kan lebih menyenangkan melihat informasi di sosial media seperti Instagram dibandingkan dengan website. Tapi bisa dikolaborasikan Bapak dan Ibu. Untuk tidaknya di sini tidak mengupload dokumen sesuai dengan arahan di website BPI. Nah, ini salah satu permasalahan di tahun lalu, ada yang mengupload berkasnya tidak asli ataupun palsu, ada pemalsuan berkas. Jadi itu tidak diterima, dan di sini tidak melampirkan LOE. Nah, ini juga salah satu masalah terbesar dari survei yang saya lakukan. Beberapa teman yang tidak lulus, dia tidak melampirkan LOE. LOE di sini dia hanya melampirkan bahwa sudah diterima. Kalau kita sudah mendaftar di universitas, biasanya sudah diterima. Dia screenshot itu, lalu itu yang dibuat. Itu tidak seperti itu Bapak dan Ibu. LOE ini kita ke kampus kita, baru kita minta sama pihak kampus, saya mau membuat surat keterangan diterima dan akan ditandatangani oleh direktur dari pasca sarjana di kampus yang Bapak dan Ibu tuju. Untuk informasi tambahan Bapak dan Ibu, ada perubahan jadwal pendaftaran untuk luar negeri 11 April sampai 30 Juni 2022, dalam negeri 11 April sampai 30 Juli 2022. Tapi ini di bukletnya Bapak dan Ibu belum ada revisi yang ketiga tentang dalam negeri ini. Tapi di Instagram dan pada waktu kami kemarin webinar dengan Pak Abdul Kahar, beliau juga sudah mengatakan bahwa ada perpanjangan. Tapi untuk perpanjangan dalam negeri kapan seleksi administrasi pasti akan mundur, dan sampai sekarang saya cek di website belum ada revisi terbaru tentang perpanjangan dalam negeri. Mungkin Bapak dan Ibu, saran saya tetap buka website dan juga follow sosial media yang bersangkutan dengan di WPI ataupun di Ditjen GTK. Untuk batas usia, ini juga salah satu angin segar untuk Bapak dan Ibu yang PNS, mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber yang kedua, Pak Wendy. Nah, di sini masa kerja 3 kali waktu normatif. Nah, seperti di buklet itu disebutkan bahwa maksimal umur untuk PNS mencoba S2 GTK adalah 45 tahun. Nah, sesuai dengan arahan Pak Kahar, semisal guru itu pensiun 60 tahun, maka dia 3 kali dari waktu normatif program studi. Jadi kita S2 2 tahun kan Ibu, jadi 3 kali 2, 6 tahun. Jadi umur 54 masih bisa mendaftar BPI. Itu untuk yang PNS, tapi untuk yang non-PNS seperti saya, itu tetap tidak ada perubahan, ya maksimal umurnya 35 tahun. Sekian Bapak dan Ibu materi dari saya. Jika ada nanti pertanyaan, mungkin akan ada sesi tanya jawab. Sekian dari saya, terima kasih Bu Luluk, saya kembalikan kepada moderator. Sesi pertanyaan ya Bu.
sesuai dengan rundown Ibu, apa langsung sesi tanya jawab atau lanjut ke pembicara narasumber yang kedua? Sepertinya Mbak Lulu masih mute ya, Mbak Lulu. Oke. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk sesi tanya jawab akan dilangsungkan setelah kedua narasumber memaparkan materi. Seperti itu. Oke, dari ringkasan pemaparan materi dari Bu Lanita tadi, bahwa persyaratan khusus S2 untuk kategori GTK yang pertama adalah terdaftar di Dapodik, kemudian sudah mengajar paling sedikit 2 tahun, dan menyertakan SK untuk yang PNS. Untuk pendaftarannya adalah tanggal 30 Juni terakhir ya, tahun 2022, namun ada perpanjangan menjadi 30 Juli 2022. Untuk yang harus dilakukan adalah baca, pahami buklet beasiswa yang ada di website kemdikbud.go.id dan mempersiapkan isi kontribusi dan rencana studi. Kemudian yang tidak perlu dilakukan atau dihindari adalah jangan mengupload dokumen yang tidak sesuai dengan arahan, dan LOE harap LOE tidak dilampirkan. Nah, itu adalah singkat dari pemaparan dari Bu Lanita tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber yang kedua, yaitu Bapak Wendy. Wendy Yudhistira Sipayung. Halo Pak Wendy, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Lulu, selamat malam Bapak Ibu guru ya seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Ya, Pak Wendy Yudhistira Sipayung ini adalah ASN guru di SMP Negeri 8 Muaro Jambi. Untuk pendidikan S1-nya adalah pendidikan geografi di Universitas Negeri Medan, dan saat ini sedang menempuh S2 dengan beasiswa BPI di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Udah dengar lah. Di mute ya. Oke. Nah, untuk pengalamannya dari Pak Wendy pernah menjadi fasilitator daerah pintar penggerak mata pelajaran IPS Tanoto Foundation tahun 2021. Beliau juga suka menulis karya ilmiah. Di tahun 2021, karya ilmiahnya berjudul Strategi Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Candi Muara Jambi sebagai Wisata Religi. Kemudian, analis tingkat kerentanan bencana banjir Das Batanghari, studi kasus kawasan cagar budaya Candi Muara Jambi. Jadi, Pak Wendy ini juga suka untuk menulis karya ilmiah lebih tepatnya. Sekian dari perkenalan Pak Wendy. Apakah Pak Wendy sudah siap untuk memaparkan materinya? Ya, Mbak Lulu. Ya, baiklah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Lulu. Saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, Sudah, baik. Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini di ruangan Zoom ya, guru akademik. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk bisa terus berkarya, untuk bisa terus menggali potensi diri untuk melanjutkan pendidikannya melalui beasiswa, salah satu beasiswa pendidikan Indonesia yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan pengalaman. Saya harap kita diskusi santai. Untuk persyaratan bisa di Bapak Ibu
baca di Bukulet ataupun kunjungi website www.beasiswa.kemdikbud.go.id. Mungkin kita lebih kepada sharing, tapi saat ini saya akan memaparkan sedikit pengalaman ataupun materi yang akan saya paparkan khususnya untuk guru-guru yang PNS. Baik, pertama sekali saya akan memberikan motivasi kepada Bapak Ibu, kenapa sih kita harus melakukan studi lanjutan ya? Nah, yang pertama, kenapa kita harus melanjutkan studi lanjutan? Yang pertama pasti adalah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi seorang tenaga pendidik ya. Yang mana kita ketahui jika Bapak Ibu melanjutkan pendidikan ke tingkat pasca sarjana, apakah itu S2 ataupun S3 ya, diharapkan Bapak Ibu memiliki kualitas dan kompetensi yang tinggi ya sebagai seorang tenaga pendidik yang memiliki kemampuan akademis, serta kita akan bisa menambah pengalaman belajar serta wawasan kita yang lebih mendalam bahkan bersifat kepakaran. Kemudian motivasi yang kedua adalah dari saya adalah memiliki kemampuan riset serta analisis yang tinggi. Kita sebagai seorang tenaga pendidik pasti harus memiliki kemampuan riset dan analisis yang tinggi. Jadi Bapak Ibu, motivasi yang kedua adalah jika Bapak Ibu melanjutkan studi ke tingkat pasca sarjana, maka akan banyak program ataupun pembelajaran langsung di lapangan yang Bapak Ibu akan lakukan dalam durasi yang singkat. Kalau S2 itu hanya 2 tahun, dan kondisi ini akan membentuk Bapak Ibu untuk memiliki skill riset dan analisis yang tinggi, seperti itu. Dan yang ketiga adalah yang pasti peluang berkarir lebih terbuka jika Bapak Ibu ingin melanjutkan studi lanjutan ke pasca sarjana. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tadi setelah telah diceritakan oleh Ibu Lanita mengenai beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, beasiswa pendidikan Indonesia itu adalah salah satu program beasiswa pemerintah ya, yang dibawa naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Puslapdik, yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang bekerjasama dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan melalui Dana Pembangunan Pendidikan Nasional dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Maka terbentuklah yang namanya Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, untuk beasiswa pendidikan Indonesia ini menawarkan berbagai macam ya jenis program beasiswa ya. Ada S2 dan S3 untuk guru dan dosen, dan juga ada beasiswa S1, S2, S3 untuk pelaku budaya. Nah, untuk saat ini kita fokus kepada beasiswa S2 S2 ataupun S3 non dosen, yaitu khusus guru tenaga kependidikan. Nah, Bapak Ibu, BPI GTK itu beasiswa pendidikan untuk guru tenaga kependidikan itu seperti terjelaskan oleh Bu Lanita, persyaratan umumnya adalah terdaftar di Dapodik ataupun SIM PKB. Kemudian ini juga khusus untuk guru PNS ya, sudah mengajar minimum 2 tahun berturut-turut, dan juga kita harus bebas tugas. Artinya Bapak Ibu ketika kita menjadi seorang award di BPI, artinya kita harus menerima namanya surat tugas belajar dari pemerintah yang berwenang. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tantangan orang-orang untuk bisa lulus di beasiswa pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah hoax, di mana kita ataupun pelamar BP ini terlampau gampang menerima informasi yang tidak akurat ya Bapak Ibu, ataupun yang sering kita sebut dengan hoax. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu selalu update informasi di website beasiswa.kemdikbud.go.id ataupun akun media sosial daripada Kemdikbud ataupun Dirjen tentang Puslapdik. Kemudian tantangan kedua adalah pemalsuan dokumen. Bapak Ibu, saya ingin informasi kepada Bapak Ibu bahwasanya pemalsuan dokumen ini harus dihindarkan karena pengalaman teman saya Bapak Ibu, apalagi yang namanya sertifikat TOEFL. Banyak di website internet yang menawarkan bahwasanya ada pihak-pihak yang bisa menerbitkan sertifikat TOEFL. Jadi saran saya Bapak Ibu ini dihindari ya, karena
BPI itu akan mengecek keaslian yang namanya dokumen-dokumen kita ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan surat rekomendasi daripada kampus asal, saran saya juga jangan dipalsukan karena Bapak Ibu kalau ketahuan Bapak Ibu itu resiko yang kita dapati kita tidak bisa melamar beasiswa lagi sampai seumur hidup ataupun sampai selama-lamanya. Artinya kita sudah kena blacklist oleh LPDP kalau kita ketahuan melakukan pemalsuan dokumen. Kemudian Bapak Ibu tadi setelah dijelaskan oleh Ibu Lenita, tantangannya adalah kita tidak suka membaca informasi dan juga kurang suka menulis. Jadi Bapak Ibu untuk melamar beasiswa ini tadi Ibu Lenita menjelaskan bahwasanya ada diminta yang namanya esai. Jadi esai ini terkesan simple, tetapi ternyata sangat sulit. Saya pribadi aja untuk menulis esai aja saya butuh waktu itu sampai 2 bulan untuk menulis esai saja, seperti itu Bapak Ibu. Karena untuk menulis esai ini kita harus bisa memunculkan apa sih keadaan yang saat ini yang menjadi sebuah urgensi dalam dunia pendidikan, dan apa sih kontribusi kita nanti ketika kita menjadi seorang awardee dan ketika kita setelah selesai ataupun wisuda dari pasca sarjana. Kemudian di sini akan saya jelaskan tips untuk Bapak Ibu supaya lulus menjadi awardee BPI Kemendikbud. Untuk diri sendiri ada beberapa tips ya yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama sekali yang pasti adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat dari Bapak Ibu pasti saya yakin menjadi suatu semangat yang luar biasa untuk bisa menjadi awardee BPI tahun 2022. Kemudian tips yang kedua, teliti dalam persiapan dokumen. Yang ketiga adalah perkuat esai ya dan rencana studi. Dan yang keempat adalah persiapkan dokumen LOE dan sertifikat bahasa Inggris. Yang terakhir adalah yang pasti adalah berdoa dan restu dari orang tua ataupun pasangan yang merupakan tips untuk diri kita sendiri untuk bisa menjadi awardee BPI Kemendikbud tahun 2022. Nah, untuk tips wawancara Bapak Ibu, tadi Ibu Lenita telah menjelaskan bahwasanya untuk awardee BPI tahun 2021, kami itu pada saat itu kami tidak ada yang namanya menjalani seleksi wawancara. Tapi pada saat ini saya mencoba untuk sharing kepada awardee LPDP pengalaman mereka yang telah melakukan wawancara. Saya telah merangkum kira-kira apa sih yang selalu ditanyakan ketika wawancara di beasiswa ini. Yang pertama pasti mereka akan selalu bertanya ceritakan ataupun perkenalan tentang dirimu. Nah, di sini tipsnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti misalnya menjalani tips wawancara dan ditanya ceritakan atau pengalaman tentang dirimu, maka Bapak Ibu harus berceritakan tentang latar belakang Bapak Ibu. Kemudian jelaskan tentang minat yang Bapak Ibu miliki. Kemudian ceritakan pengalaman masa lalu Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa menyelesaikan tantangan masa lalu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu harus menjelaskan tujuan Bapak Ibu melamar di beasiswa ini. Kemudian setelah mendapat beasiswa dan lulus, apa yang akan dilakukan ini biasanya ditanyakan ketika wawancara di seleksi awardee LPDP. Kemudian yang ketiga biasanya pertanyaan adalah jelaskan kelebihan dan kelemahan dirimu. Ini selalu ditanyakan ketika wawancara awardee LPDP. Yang kemudian keempat yang ditanyakan adalah bagaimana kamu melihat diri Bapak Ibu sendiri dan 5 tahun ke depan dari sekarang. Itu biasa ditanyakan ketika nanti Bapak Ibu wawancara. Dan yang kelima adalah mengapa Bapak Ibu layak mendapatkan beasiswa. Ini biasanya pertanyaan yang selalu ditanyakan ketika wawancara awardee LPDP. Dan yang keenam, pengalaman ketika melewati tantangan terbesar dalam hidup. Yang terakhir, mengapa Bapak Ibu memilih jurusan dan universitas tujuan Bapak Ibu. Ini adalah tips wawancara yang saya coba rangkum berdasarkan hasil diskusi pengalaman awardee LPDP. Karena kami BPI tahun 2021 tidak menjalin namanya seleksi wawancara. Nah, kemudian tips esai. Nah, di sini Bapak Ibu saya juga memberikan tips untuk Bapak Ibu bagaimana bisa menulis esai yang baik. Yang pertama adalah menentukan tema. Biasanya pengalaman tahun lalu BPI sudah menentukan temanya ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah membuat garis besar ataupun poin-poin yang akan dibahas. Yang ketiga, perbanyak referensi. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya di esai itu kalau bisa Bapak Ibu jelaskan kontribusi Bapak Ibu ke depannya, dan Bapak Ibu saran saya masukkan isu apa yang lagi hangat terkhusus dalam dunia pendidikan. Nah,
Kemudian yang keempat, menulis dengan singkat dan jelas, jangan copy paste. Saran saya jangan mencampur adukkan unsur sara, dan buatlah sebuah penutup dan kesimpulan. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang tugas belajar untuk guru PNS ya, karena saya memiliki materi berfokus kepada guru PNS. Nah, Bapak Ibu, mungkin perlu saya informasikan bahwasanya menurut SK Menpan RB ya, Surat Edaran Nomor 4 tahun 2013, ada SK keputusan tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar. Nah, perbedaan mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu apa sih perbedaan tugas belajar dan izin belajar dalam PNS itu. Nah, tugas belajar itu adalah kita diberikan tugas belajar, artinya kita bebas tugas mengajar ya Bapak Ibu, dan itu pendanaan itu bukan dari PNS sendiri ya, artinya ada sponsorship ataupun ada beasiswa ya yang menjadi jaminan untuk kita diberikan tugas belajar. Dan izin belajar itu adalah kita melakukan pendidikan ya, tetapi biaya oleh PNS sendiri, dan jaraknya itu adalah tidak lebih dari 60 km dari jarak PNS itu tinggal, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya informasikan bahwasanya per tanggal 29 Desember tahun 2021 ada surat edaran terbaru ya, surat keputusan Menpan RB ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu surat edaran nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan. Arti Bapak Ibu, surat edaran yang tanggal 29 Desember ini menjelaskan bahwasanya izin belajar itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Artinya bagi PNS yang ingin melanjutkan pendidikannya itu semuanya harus dengan tugas belajar. Jadi BPI adalah salah satu solusi bagi Bapak Ibu yang PNS untuk bisa ya melanjutkan pendidikannya dengan SK tugas belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui apa sih tugas belajar itu untuk PNS. Nah, apa itu tugas belajar? Tugas belajar itu adalah salah satu program yang dilakukan dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil ya, berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien dan akuntabel serta transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kemudian siapa yang bisa mendapatkan SK tugas belajar? Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Yang mendapatkan tugas belajar adalah PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar dan diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian ataupun PPK sebagai PNS tugas belajar. Nah, mohon maaf Bapak Ibu tadi ada trouble. Nah, kapan tugas belajar itu diberikan kepada PNS? Nah, tugas belajar diberikan kepada PNS itu dengan persyaratan telah memiliki masa kerja paling singkat 1 tahun setelah diangkat sebagai PNS. Jadi Bapak Ibu yang PNS yang ingin mendapat surat tugas belajar itu minimal 1 tahun setelah PNS dan memiliki penilaian kerja 2 tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik. Mbak Lulu masih kedengar suara saya, Mbak Lulu? Iya, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengaran ya? Oke. Nah, ini adalah why ya. Tugas belajar itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dalam fungsi pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional seorang pegawai negeri sipil.
Nah, untuk di mana tugas belajar ini dilaksanakan, tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam ataupun perguruan tinggi dalam luar negeri dan dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam, dan atau Sabtu Minggu sepanjang telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi. Nah, bagaimana kita bisa mendapat tugas belajar? Salah satunya syaratnya adalah dengan adanya pendanaan tugas belajar, ya, pendanaan tugas belajar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, ya. Kalau BP itu menurut saya ini ada di poin nomor 1, yaitu anggaran pendapatan belanja negara, dan juga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah biasanya adalah beasiswa daerah, dan yang ketiga adalah sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya ini kebanyakan tugas belajar ini yang ada dari pihak-pihak yang ketiga. Lulu, Oke, apa masih kedengar Mbak Lulu? masih Pak. Aman. Ya Mbak Lulu, mungkin itu informasi dari saya perihal tugas belajar, ya. Mungkin saya akan menjawab sih beberapa pertanyaan ya tentang tugas belajar. Mungkin saya akan jawab di sesi tanya jawab. Saya kembali kepada Mbak Lulu. Oke, berarti sudah selesai pemaparan dari Pak Wendy yang sangat lengkap ya. Tadi Pak Wendy menyinggung tentang tantangan lulus dari beasiswa pendidikan Indonesia itu adalah seperti hoax, adanya hoax, kemudian pemalsuan dokumen, dan dari diri sendiri juga tidak suka untuk membaca informasi dan menulis seperti itu. Kemudian tadi Pak Wendy juga membagikan tips lolos untuk diri sendiri seperti mempersiapkan LOE dan sertifikat bahasa Inggris. Untuk wawancara itu seperti bagaimana memperkenalkan diri, kemudian kontribusi setelah lulus, kelebihan dan kekurangan. Tadi Pak Wendy juga menyinggung masalah tugas belajar beserta surat edaran dari Menpan RB, seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena masih semangat ya. Oke. Karena pemaparan materinya sudah selesai dari 2 narasumber, berarti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab pertama ini, kita ambil pertanyaan dari Google Form pendaftaran ya, karena di form pendaftaran itu ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta, seperti itu. Saya share screen dulu. Oke. Pertanyaan. Nah, ini. Pertanyaan via form pendaftaran. Oke. Pertanyaan pertama dari Winda Risnawati, Unit Kerja SMP IT Ulul Albab Pematang Siantar. Ada 2 pertanyaan di sini. Apakah LOE harus dari dosen yang sudah profesor atau bisa dengan dosen muda? Kemudian yang B, apakah ada konsekuensi apabila penerima BPI melakukan pembelajaran lebih dari 2 tahun? Nah, untuk pertanyaan pertama ini bisa dijawab oleh Pak Wendy. Silakan Pak Wendy. Baik, terima kasih pada Mbak Lulu ya. Di sini Ibu Winda dari SMP Pematang Siantar ya memberikan ada pertanyaan. Apakah LOA harus dari dosen yang sudah profesor atau bisa dengan dosen muda? Mungkin klarifikasi, mungkin bukan LOA ya kali ya. Mungkin surat rekomendasi dari kampus asal. Karena LOA itu adalah surat letter of acceptance, artinya surat kita diterima. Mungkin Ibu Winda bertanya tentang surat rekomendasi ya dari kampus asal. Di sini saya akan menjawab, apakah harus dari dosen yang sudah profesor atau bisa dengan dosen muda? Kalau menurut saya pribadi, saran saya sih
tidak harus dari profesor, tetapi alangkah lebih bagus surat rekomendasi dari kampus asal itu diberikan dari dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing skripsi. Kenapa saya mempunyai alasan seperti itu? Karena dosen pembimbing akademik pasti mengetahui bagaimana sih kita selama menempuh di S1 seperti itu. Jadi dosen pembimbing akademik pasti bisa membuat rekomendasi sesuai dengan yang dia ketahui tentang diri kita sendiri. Ataupun juga dosen pembimbing skripsi, pasti dosen pembimbing skripsi juga lebih mengetahui bagaimana proses kita ketika S1 untuk bisa menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tes skripsi seperti itu. Mungkin pertanyaan Ibu Wideni lebih kepada rekomendasi, karena LO itu yang melakukan adalah kampus, bukan profesor ataupun dosen juga. Nah, yang B adalah apakah ada konsekuensi apabila penerima BPI melakukan pembelajaran lebih dari 2 tahun. Kalau informasi yang kami dapati dari sosialisasi tentang pembiayaan BPI, intinya BPI akan memberikan pendanaan kepada kita ya selama durasi kita studi, misalnya 2 tahun, otomatis hanya 2 tahun ataupun 4 semester. Nah, informasi yang kami dapat, apabila lebih dari 2 tahun, konsekuensinya BPI tidak akan memberikan yang namanya pembiayaan, apakah itu biaya hidup, apakah biaya uang kuliah, artinya kita harus biaya mandiri seperti itu. Itu yang kami dapati dari sosialisasi dari BPI. Tapi mau nggak mau, BPI mengharuskan awardee-nya ataupun penerima beasiswanya harus tamat seperti itu. Jadi intinya tidak ada konsekuensi palingan ya yang namanya bantuan itu di stop karena anggaran BPI hanya untuk S2 adalah 2 tahun, untuk S3 hanya 3 tahun. Mungkin seperti itu Mbak Lulu. Mbak Lulu. Oke, terima kasih Pak Wendy atas jawabannya. Semoga menjawab. Untuk Bu Winda Risnawati, apakah mungkin hadir di webinar ini ya? Semoga menjawab tadi dari jawaban Pak Wendy. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Tatik Oktiarsih, SMP Negeri 9 Malang. Bagaimana cara tips dan trik untuk bisa mendapatkan beasiswa melanjutkan studi bagi guru? Nah, untuk pertanyaan kedua ini dipersilakan menjawab kepada Bu Lanita. Silakan Bu Lanita. Baik, terima kasih Ibu Lulu. Ini dari pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu, cara, tips, dan trik. Kalau caranya tetap kepada buku panduan yaitu booklet, pahami setiap syarat yang ada. Untuk tipsnya sendiri, kalau tips untuk uploading dokumen, itu semuanya Bapak dan Ibu perlu kehati-hatian, cek 2 kali apakah sudah tepat. Terkhusus untuk LOE ini, saya sedikit menyinggung LOE, Bapak dan Ibu, itu kita ambil dari kampus, biasanya itu dari administrasi kampus. Setelah kita terima, kita pergi ke administrasi, meminta tolong untuk dibuatkan surat keterangan diterima untuk keperluan beasiswa. Kalau pengalaman saya di Unimed, mereka sudah punya format sendiri, jadi kita hanya menyampaikan itu, mereka langsung buat, dan itu selesai pada hari itu kalau Ibu dan Bapak sudah diterima. Untuk triknya sendiri, mungkin bisa pembelajaran dari jadi Bapak dan Ibu. Pengalaman saya 2 kali coba LPDP luar negeri, selalu tahap interview 2 kali dan gagal. Nah, dari kegagalan saya mungkin Bapak dan Ibu bisa belajar. Kalau di interview itu, seperti saya sebutkan tadi, itu ada 3 orang, ada psikolog, ada ahli, dosen ahli, yang membidangi apa sih yang menjadi rencana magister Ibu, apakah di bidang pendidikan, apakah di bidang sains, atau teknologi, ataupun engineering, dan satu lagi dari pihak beasiswa itu sendiri. Nah, untuk triknya ini, wawancara,
itu biasanya pertanyaan yang selalu saya terima 2 kali itu diambil dari esai Bapak dan Ibu. Jadi contohnya Bapak dan Ibu buat rencana studi tentang misalnya untuk yang booming sekarang pembelajaran Merdeka Belajar. Ibu Bapak buat seperti itu nanti ada dosen ahli yang pertanyakan tentang semua yang Bapak Ibu tuliskan di dalam dalam rencana studi Bapak dan Ibu. Pada waktu kami itu namanya tetap rencana studi, ada sukses terbesar, dan juga satu lagi, kalau saya tidak salah, kontribusi juga. Nah, untuk kontribusi biasanya selalu ditanyakan dari pihak, kalau untuk yang tadi itu dari dosen ahli, kalau untuk yang kontribusi itu selalu ditanyakan oleh pihak LPDP. Nah, itu selalu mengacu kepada 3 hal, itu apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, tidak harus yang besar. Bapak dan Ibu saya juga bukan yang luar biasa, cuman apa yang sudah, yang sederhana saja. Contohnya membuat di kampung ada mengumpulkan sampah. Misalnya Bapak dan Ibu menyediakan 1 tong sampah besar di halaman depan Ibu, rumah Ibu, ataupun sekarang ada buat tangki untuk disinfektan di depan, mencuci tangan. Itu udah hal yang sederhana yang berdampak bagi orang lain, yang sedang Ibu lakukan. Contohnya bagi kita Bapak dan Ibu guru pengajar, apa sih yang Ibu lakukan sebagai pengajar di lingkungan kerja Bapak dan Ibu, dan apa yang akan Ibu lakukan. Nah, yang akan ini berkaitan dengan S2 Bapak dan Ibu yang akan ambil. Contohnya kemarin saya membuat rencana ke depan saya itu di bidang pembelajaran STEAM. Nah, itu yang akan menjadi rencana tesis saya karena berhubungan dengan Merdeka Belajar. Karena sekarang Merdeka Belajar itu adalah urgensi ya, Bapak dan Ibu. Itu sangat diperlukan karena itu adalah program dari Mas Menteri. Nah, itu yang menurut saya trik yang paling penting untuk bagian ini. Kalau yang lainnya, saya rasa Bapak dan Ibu tinggal baca bukletnya aja. Dan aktif, karena saya tipikal manusia yang suka menonton, di YouTube, channel-channel YouTube, kalau Bapak dan Ibu itu buka aja tips dan trik, di searching YouTube itu udah langsung muncul. Banyak tips dan trik yang ada di dalam akun YouTube yang dibuat oleh para award di LPDP luar negeri akun dalam negeri. Sekian dari saya, Bu Lulu. Oh iya, terima kasih Bu Lanita atas jawabannya. Semoga menjawab untuk Bu Tati Oktiansih. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Rison, SMP Negeri 12 Prabu Muli. Jika guru berstatus PNS, apakah sambil kuliah akan tetap mendapatkan gaji? Nah, untuk pertanyaan ketiga ini dipersilakan kepada Bapak Wendy untuk menjawab. Silakan, Pak. Baik, terima kasih pada Pak Lulu. Terima kasih pada Pak Rison dari SMP Negeri 12 Prabu yang bertanya, jika guru berstatus PNS apakah sambil kuliah akan tetap mendapatkan gaji? Saya bisa menjawabnya tetap mendapatkan gaji. Tapi sebelumnya, sebelum keluar SK Menpan RB pertanggal 29 Desember tahun 2021, baik PNS yang berstatus tugas belajar maupun izin belajar, dua-duanya tetap mendapatkan gaji ya. Mungkin perbedaan kalau PNS yang tugas belajar mungkin hanya gaji pokok, tunjangan tidak dapat. Tapi kalau izin belajar itu semua gaji dapat. Tapi dengan adanya SK Menpan RB pertanggal 29 Desember tahun 2021 yang mengharuskan PNS yang ingin melanjutkan studi itu semuanya harus dengan tugas belajar, artinya kita tetap mendapatkan gaji, tetapi gaji pokok dan juga yang namanya tunjangan sertifikasi itu sementara di stop karena kita statusnya adalah tugas belajar, artinya kita diberhentikan ataupun dibebas tugaskan sementara dari status kita PNS. Tapi semua hak-hak kita, misalnya gaji ke-13, seperti THR kemarin gitu kan, itu masih saya terima. Kalau gaji PNS-nya hanya gaji pokok. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Lulu. Terima kasih, Mbak Lulu. Ya. Terima kasih Pak Wendy atas jawabannya. Semoga menjawab untuk pertanyaan dari Rison. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita
ambil dari live ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Kemudian ini sudah ada yang raise hand. Ya. Siapa dulu ini yang mau? Dari Aceh, Mbak. Pak Hari ya? Oke. Ya, Mbak, izin. Open kamera, Pak. Nah, oke. Silakan Bapak Hari. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Ya, saya luar biasa pemaparannya dari para pendapat beasiswa dari BPI ya. Perkenalkan Bapak Ibu. Halo Mbak Lulu. Iya, Pak. Iya, kedengaran. Terdengar suara saya Ya, jelas. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Haria Haldin. Saya dari SMA Negeri Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Ya, saya memang saya alumni juga dari Universitas Negeri Medan. Ya, di sini saya ingin bertanya bahwasan dari BPI ini, dari kita ketahui seperti yang dikatakan tadi oleh narasumber kita bahwa banyak referensi juga yang bisa beredar, yaitu salah satunya YouTube. Saya mendengar ya di salah satu informasi di YouTube untuk masalah sertifikat bahasa. Ya, di sertifikat bahasa itu apakah diwajibkan kita sebagai guru, karena itu kan ada tergantung dari universitas yang kita pilih, atau bagaimana konsekuensinya jika sertifikat bahasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan lagi kembali untuk S3 mini risetnya itu yang ya seperti yang dikatakan tadi narasumber, yang sedang fenomena yang memang urgen yang kita hadapi pada saat di lapangan kerja. Yang ingin saya tanyakan di dalam untuk membuat mini risetnya, ya, saya rencana studinya ingin mengambil manajemen pendidikan. Jadi, apakah manajemen pendidikan itu nanti bisa kita kaitkan dengan fenomenal yang ada di saat di lapangan kerja? Demikian. Terima kasih Mbak Lulu. Oke. Terima kasih untuk Pak Hari ya. Untuk pertanyaan pertama tadi tentang sertifikat ya Pak, sertifikat. Iya Mbak, sertifikat bahasa. Bagaimana dengan Bu Lanita? Iya. Ya, bisa. Baik, terima kasih. Oke, untuk sertifikat TOEFL Bapak dan Ibu, kalau dalam negeri itu sesuai dengan syarat dari kampus tujuan Bapak dan Ibu. Seperti saya bilang, pengalaman saya di Uningat itu pada waktu pendaftaran itu memang saya tidak memberikan sertifikat TOEFL, tapi saya ujian TOEFL yang disediakan pada waktu seleksi masuk ke Universitas Negeri Medan. Nah, itu yang dimaksud di situ. Nah, untuk yang luar negeri, sesuai dengan yang ada di isi booklet, itu harus IELTS dengan band 6,5. Itu untuk luar negeri itu wajib Bapak dan Ibu. Kalau dalam negeri sesuai dengan kampus tujuan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, S3, mohon maaf ya Pak, saya ini jalur S2, untuk mini research-nya saya kurang paham, tapi mungkin beda tipis dengan yang saya tulis. Kalau saya menulisnya di S2 kan itu rencana studi, kalau S3 mini research. Nah, kalau pengalaman saya Pak untuk S2 di rencana studi itu saya buat itu apa sih yang menjadi masalah terbesar di tempat bekerja saya. Nah, kebetulan saya kerja di salah satu sekolah SPK. Nah, permasalahan yang lagi happening dan juga merupakan salah satu mungkin kontribusi untuk yang bisa saya lakukan kepada populasi ataupun di lingkungan bekerja saya, yaitu dengan mengembangkan suatu pembelajaran STEAM. Nah,
saya nggak luar biasa Pak sebenarnya, cuman itu yang semampu saya. Jadi tidak harus yang wow rencana studinya, tapi memang yang betul urgensi, dan itu akan lebih disukai jika dia terhubung dengan program sekarang yaitu Merdeka Belajar. Seperti kita ketahui, Merdeka Belajar identik dengan project. Nah, makanya saya mengangkat project berbasis STEAM. Nah, itu karena kebetulan di tempat bekerja saya sebagai koordinator STEAM, nah saya ingin lebih mengenal tentang STEAM dan memberikan kontribusi kepada sekitar. Bagaimana sih pembelajaran STEAM itu? Kurang lebih seperti itu, Pak, dari saya. Oke, Mbak Lulu izin boleh nggak saya ini sedikit? Saya penasaran ini masalah dari sertifikat bahasa ya. Untuk sertifikat bahasa kebetulan saya memang universitas tujuannya di Unimed ini. Mbak, kemarin waktu ya memang saya dengar juga sepintas dari lettingan 2021 yang mendapat beasiswa dari BPSDM Aceh ya. Jadi kemarin memang untuk kan ada di website ketika kita mendaftar itu kan harus apakah Anda memiliki sertifikat bahasa. Berarti di situ kita tidak mengatakan berarti kita mengklik tidak berarti ya Mbak ya, karena kan sesuai dengan kampus ya. Untuk itu sesuai dengan arahan dari kemarin kami mungkin Bapak bisa cross check lagi ke Kemendikbud ya, YouTube Kemendikbud, sesuai dengan pernyataan Pak Kahar seperti itu Pak. Jadi sesuai dengan kampus tujuan. Nah, kalau kami memang di tahun lalu, ini peraturannya lebih fleksibel sekarang ya Pak dan Ibu, karena kami tahun lalu itu diwajibkan. Jadi kami memang harus melampirkan TOEFL ITP dengan skor 500. Nah, untuk sekarang Bapak sesuai dengan pernyataan Pak Kahar, memang diberi fleksibiliti kepada guru, jadi itu tidak harus kewajiban, hanya sesuai dengan kampus tujuan Bapak dan Ibu. Seperti saya di Unimed, saya ujian TOEFL disediakan sama kampus Unimed, saya udah lulus, nah itulah yang yang saya sampaikan, begitu Bapak dan Ibu. Itu sih Ya, Mbak. yang Terima kasih, informasinya sangat membantu. terima kasih Sedikit Pak. menambahi Ibu Lanita. Ya, tadi Ibu Lanita telah menjelaskan mengenai sertifikat TOEFL. Memang untuk tahun ini diberikan fleksibilitas tergantung kepada kampus tujuannya, apakah mereka meminta TOEFL. Tapi saat ini sepertinya ya, secara umum semua kampus, apalagi BPI kan kampus-kampus sasaran mereka kampus-kampus yang memang kita katakan ya yang memiliki kualitas dan akreditasnya di atas B bahkan A seperti itu. Jadi menurut saya pasti kampus-kampus itu meminta sertifikat TOEFL. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu, ini tips aja sih. Ya kalau bisa dilampirkan sertifikat TOEFL ya lebih bagus lagi. Berarti Bapak Ibu memiliki nilai plus gitu loh untuk penilaian calon award di BPI tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu. Karena saya pun di UPI juga seperti itu. Ketika saya melamar di UPI, saya karena saya itu pihak UPI-nya tahu saya adalah pelamar BPI dan UPI tahu BPI meminta TOEFL, makanya UPI tidak memintakan sertifikat TOEFL sama saya karena UPI udah tahu bahwasanya BPI meminta sertifikat TOEFL seperti itu Bapak Ibu. Oke. Itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari Bu Lanita sama Pak Wendy. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan dari Pak Hari tadi ya. Mbak, makasih Mbak ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Kemudian pindah ke chat ya. Mungkin di sini Izin ada. bertanya langsung, boleh? Bentar ya Pak. Ini ada mau membacakan pertanyaan dari kolom chat dulu. Di sini ada pertanyaan dari Sifora binti Abdul Hasid, ASN yang bertugas di SDN 29 Tarakan, Kalimantan Utara. Ini pertanyaannya banyak ya. Yang pertanyaan pertama ini tadi
sudah dijelaskan ada di materinya Bu Lanita. Kemudian mungkin yang ketiga ini. Jika tidak lulus untuk S2 luar negeri, apakah masih bisa mendaftar untuk S2 dalam negeri? Bisa bagaimana Bu Lanita? Jika Baik, pendaftarannya seperti di buklet Bapak dan Ibu itu sebenarnya sama ya di awal. Itu cuma BPI itu satu kali, beda dengan LPDP. Mungkin Ibu ini ada referensi dari LPDP mungkin ya. Kalau di LPDP memang pengalaman saya nggak lulus dalam negeri, saya bisa coba luar negeri. Karena duluan dalam negeri, baru luar negeri penutupannya. Nah, untuk BPI dia cuma satu kali, dan itu pendaftaran itu dibuka bersamaan dalam dan juga luar negeri. Begitu, Ibu. Nah, walaupun sekarang ada informasi untuk dalam negeri diperpanjang, tapi saya tidak bisa memastikan kepada Ibu kapan akan di tanggal berapa seleksi administrasi untuk dalam negeri, kapan untuk luar negeri. Untuk sekarang saya belum tahu karena belum ada buklet revisi terbaru. Karena saya bertanya pada pihak LPD, pihak BPI-nya, menurut Ibu Laki dari pihak Puslapdik, itu memang masih dalam revisi. Jadi itu tidak memungkinkan, Ibu. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Bu Lanita. Semoga menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya adalah lulusan S1 Universitas Terbuka. Apakah bisa melamar beasiswa ini? Mungkin dipersilakan untuk Pak Wendy untuk menjawab. Baik, terima kasih pada Mbak Lulu. Untuk lulusan, menurut saya selama S1-nya ya, jika dia akan melamar S2, apabila S1-nya itu masih akreditasnya B, itu bisa. Suara Pak Wendy nggak jelas, Pak. Tes, Mbak Lulu. Aman, Pak. Oke. Menurut saya selama S1-nya itu jurusan itu akreditasnya B, menurut saya bisa. Karena persyaratan untuk itu kan diminta memang akreditas, misalnya yang melamar S2 itu berarti S1-nya ya, berarti itu minimal akreditasnya harus B. Seperti itu. Oke. Jadi masalah akreditasi lebih tepatnya. Terima kasih Pak Wendy, semoga menjawab. Kemudian kita pindah ke live ya, yang ingin bertanya langsung. Silakan untuk Pak Syafarudin Mataung untuk. Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf, saya off kamera. Takutnya jaringan tidak mendukung. Suara saya dapat didengar dengan jelas? Ya, aman, Pak. Oke, lanjut. Terima kasih. Mana, Pak? Perkenalkan, saya Syafarudin Mataung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saya ingin melanjutkan pendidikan di S3. Ada grup, katakan grup BPI yang kami bentuk sendiri. Tadi sudah mengirimkan ada S3 untuk jurusan manajemen pendidikan Universitas Negeri Medan. Setelah saya cross check dari buklet buku panduan, sepertinya saya tidak menemukan apakah memang tidak ada atau bagaimana. Mohon dikonfirmasi untuk S3 di Universitas Negeri Medan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistem pendaftarannya ini, katakanlah S3, kita harus mendapat LOA dulu, mendapat surat izin diterima di kampus tersebut. Katakanlah ditandatangani oleh direkturnya atau rektornya, baru bisa kita mendaftar, mengunggah di dashboard kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Untuk yang pertanyaan pertama itu tadi tentang itu ya, apa? Manajemen pendidikan yang ada di Unimed gitu. Ya, untuk S3-nya, Mbak. Iya. Bisa saya jawab, Bu? Bagaimana? Oke, silakan Bu Lanita. Saya share screen ya, Pak ya. Jadi ini saya langsung search ya, Pak, langsung di BPI-nya, website-nya.
Ada kok Pak, Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Medan S3. Oh, ada S3-nya ya. Ada Pak, ini langsung cari Itu di sini kita Pak. cari dari mana? Tadi saya cari tidak, sebenarnya nggak saya temukan dari. Ini Pak, jadi saya sedikit manual juga ya, kita belajar sama ini Pak ya. Oke. Benar. Jadi ini ketika Bapak masuk ke website, pilih dia bagian informasi. Jadi di sini ada di dashboard ini informasi. Nah, untuk booklet Bapak dan Ibu bisa download di sini panduan BPI. Nah, ini daftar universitas. Nah, Bapak kan mau melanjut ke S3. Nah, di sini S3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam negeri ini listnya. Ketika Bapak klik list di sini, klikkan aja Medan kata kuncinya. Jadi, ini dia Manajemen Pendidikan ada kok, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ada sedikit lagi yang saya mau tanyakan. Tadi saya sudah coba unggah di berkas. Ada tertera di situ surat keterangan dari perguruan tinggi, kalau nggak salah saya ada redaksinya. Itu yang dimaksud dengan LOA-nya yang harus diunggah. Kemudian ada surat rekomendasi dari pimpinan, itu dari kepala sekolah atau bagaimana? Mohon berikan pencerahan. Mohon maaf Pak, Bapak ASN atau ASN, saya ASN. Mohon maaf. Kalau saya untuk perkenalkan ASN tadi ya. mungkin lebih cocok Pak Wendy yang karena beda. Kalau saya kan surat pimpinan itu dari yayasan, kalau di PNS kan mungkin beda. Mungkin Pak Wendy lebih baik untuk menjelaskannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Syafarudin ya. Syafarudin, pertanyaan mengenai pertama tadi saya menangkap mengenai surat dari kampus asal, itu adalah surat rekomendasi Pak Syafarudin. Pak Syafarudin kan berarti melamar doktor ataupun S3, berarti Pak Syafarudin harus meminta surat rekomendasi dari S2 asal Pak Syafarudin, seperti itu Pak Syafarudin. Rekomendasi. Boleh saya lebih perjelas? Apakah saya harus mengikuti ujian seleksinya dulu dan dinyatakan lulus, atau hanya meminta surat keterangan sebagai calon mahasiswa S3 di sana, atau bagaimana lebih spesifiknya? Oke, baik, Mbak Syafruddin, mungkin saya akan lebih perjelas. Mungkin untuk surat kampus asal itu adalah surat rekomendasi, artinya Pak Syafruddin berarti dari S2-nya mungkin ada profesor, itu apakah itu pembimbing akademik Pak Syafruddin yang merekomendasikan Pak Syafruddin untuk melanjutkan ke jenjang doktor. Nah, beda dengan LOA Pak Syafruddin. LOA itu adalah letter of acceptance, itu artinya itu yang dikeluarkan oleh kampus Pak Syafruddin, artinya itu seperti itu. Di syarat untuk S3 ini saya memang belum baca buklet sepenuhnya, baru tadi dikirim teman. Apakah LOE itu syarat wajib? LOE adalah syarat wajib Pak Syafarudin. Jadi secara bahasa sederhananya saya harus mengikuti katakan testing di kampus tersebut dan harus dilampirkan, diunggah di dashboard LOE. Ya, benar Pak Syafarudin. Artinya kita LOE itu adalah surat diterima, bahwa kita diterima di kampus tujuan asal kita Pak Syafarudin. Gitu. Oke, seperti itu. Kemudian ya pertanyaan Pak Syafarudin yang kedua mengenai surat izin dari atasan. Nah, benar. Kalau kita PNS itu yang surat izin itu dari Kepala Dinas Pendidikan Pak Syafarudin. Jadi kepala sekolah hanya mengeluarkan pendidikan provinsi, hanya rekomendasi seperti itu, lebih kurang untuk dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi ya. Karena artinya gini, kepala sekolah mungkin hanya memberikan surat pengantar, kemudian nanti pihak katakanlah Dinas Pendidikan Pak Syafarudin. Oh, terlempar ya? Iya, terlempar. Oke. Mungkin sedikit menjawab ya, atau gimana, kita tunggu aja Pak Syafarudin dulu. Ada kayaknya. Ada ya? Oke, bisa Pak mungkin. Oke, baik. Pak Syafarudin mungkin saya akan menjelaskan ya. Jadi untuk juga pengalaman kepada teman-teman supaya apalagi guru ya, ini sedikit pengalaman sebenarnya untuk tugas belajar itu. Guru itu sangat susah sih mendapatkan surat tugas belajar, karena saya juga untuk berjuang tugas belajar itu untuk guru itu sangat susah. Tetapi ini
pengalaman saya kepada Bapak Ibu semua ya yang dari guru PNS. Nah, jadi alurnya adalah kita harus minta surat rekomendasi dari kepala sekolah. Artinya kepala sekolah pun juga mengeluarkan surat rekomendasi kepada kita untuk bisa melanjutkan studi, dengan catatan kepala sekolah juga harus memperhatikan ketersediaan guru. Artinya misalnya Bapak Ibu mengajar di bidang apa, ketika Bapak Ibu mau tugas belajar, apakah guru itu tercukup sumber daya gurunya cukup enggak gitu loh ketika Bapak Ibu harus meninggalkan tugas di sekolah tersebut. Jadi ketika nanti kepala sekolah telah melihat nih pemetaan guru di sekolah tersebut dan Bapak Ibu itu ketika misalnya meninggalkan tugas masih cukup untuk sumber dayanya, nanti kepala sekolah akan mengeluarkan surat rekomendasi. Nah, nanti Bapak Ibu untuk surat izinnya itu dari Kepala Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah hanya melakukan surat rekomendasi, untuk izinnya yang kita upload ke BPI adalah surat izin mendaftar dari Kepala Dinas Pendidikan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Begitupun saya memang sedikit underestimate, pesimis, bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Saya sudah pernah mencoba LPDP. Kebetulan kepala sekolahnya sebelum yang ini agak sulit bagi kepala sekolah untuk katakan memberikan surat rekomendasi kepada guru. Namun begitupun saya tetap optimis untuk berusaha mencoba. Terima kasih. Terima kasih Pak Syafruddin. Semoga berhasil untuk menjadi awal di BPI tahun ini. Terima kasih juga jawabannya kepada Bu Lanita dan Pak Wendy. Kemudian apa ada yang ingin bertanya lagi? Iya, saya Mbak. Oke, Pak Dasril dari SD Bukit Tinggi. 0. 02 Percontohan Bukit Tinggi. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Mbak Lulu dan guru An Academy yang sudah melaksanakan, yang sudah mengangkat acara ini. Ini bagi kami di Sumatera Barat. Betul, kami punya grup itu beasiswa BPI dan di situ teman-teman guru di Sumatera Barat itu banyak berminat untuk melanjutkan ke pendidikan dasar di Universitas Negeri Padang. Jadi pertanyaan saya yang pertama, Universitas Negeri Padang itu penerimaannya itu sampai 30 Juni. Sementara BPI pendaftarannya itu sampai 30 Juni. Dan di Universitas Negeri Padang itu pengumumannya itu sampai 15 Juli baru pengumuman. Sementara kita harus mendapatkan LOE dari UNP, dari Universitas Negeri Padang ini. Jika belum pengumuman, berarti kita belum dapat menerima LOE ini. Sekarang kita lagi lobby kepada pihak kampus, di mana kita sudah calling direktur pasca sarjana dan ketua prodi pendidikan dasar UNP. Hari ini kebetulan beliau rapat, belum dapat kami informasinya, tapi dengan info dari Ibu Lanita tadi bahwa ada perpanjangan dari BPI, itu kami sangat bersyukur sekali dengan adanya itu. Kalau memang iya, tapi jika tidak, kira-kira apa solusi dari teman-teman untuk mendapatkan LOE ini gitu. Bahwa kalau saya lihat bahwa LOE itu adalah kita diterima tanpa syarat di perguruan tinggi yang kita tuju begitu. Kemudian itu pertanyaan pertama. Maaf ini ada 15 pertanyaan. Wih, banyak Jadi, Pak. Iya. Ini betul-betul Mbak Lulu ini sangat sangat bermanfaat sekali bagi kami di Sumbar. Ya kebetulan ini pesertanya lebih dari separuh itu guru-guru Sumbar. Kemudian yang kedua ini sangat penting sekali. Berapa beasiswa dari BPI ini yang kami dapatkan ketika kami diterima pendapat beasiswa BPI ini? Berapa biaya yang kami terima jika dibandingkan dengan taruh kami sertifikasi gitu. Sertifikasi kami 3.500.000. Jadi jika kami mendapatkan beasiswa BPI
tentu jika tidak bisa izin belajar, tentu kami akan tugas belajar. Berapa biaya yang kami dapatkan jika tugas belajar nantinya? Jika memang besar dari sertifikasi, mungkin kami akan ambil. Tapi jika lebih kecil dari sertifikasi, tentu kami akan mundur begitu. Kemudian selanjutnya sertifikat bahasa Inggris ini, sertifikat bahasa Inggris untuk S2 dan S3 itu ini sudah terjawab tadi ya. Kemudian yang berikutnya esai. Bolehkah kami minta esai dari Ibu Lanita dan Pak Wendy, minta esai yang sudah dibuat begitu sebagai pedoman bagi kami. Kemudian bersediakah Pak Wendy dengan Bu Lanita kami masukkan ke dalam grup, jika grup WhatsApp begitu. Jika bersedia mohon diberikan kepada kami nomor WA-nya begitu. Dan kami sangat berharap sekali jawabannya bersedia nantinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, mohon maaf ya Pak, bisa nggak kita iya. potong? Nanti lupa Pak, nanti pertanyaannya. Oh iya, boleh. Jadi setengah-setengah Boleh. aja gitu ya Pak ya. Boleh Bu. Ya. Pak, yang paling penting nanti Iya. kan kita ada guru anak akademi, ada grup Telegramnya juga. Nanti Ya. bisa 15 pertanyaan itu bisa ditaruh di sana di grup Telegram. Iya, betul. Nanti bisa Mbak Lulu. Mungkin pertanyaan penting lagi ini. Karena di BPI itu, contohnya ada guru yang jurusan komputer, kemudian dia mau mengambil pendidikan komputer atau ilmu komputer. Sementara di pendidik dan tenaga kependidikan itu tidak ada yang jurusan, kalau kita mengambil pendidik dan tenaga pendidikan, itu tidak ada jurusan komputer dimanapun kampus berada, yang terutama yang jurusan S3. Sementara jika kita masuk ke pelaku budaya, itu di mana-mana jurusan S3 ilmu komputer itu ada di mana-mana, di kampus-kampus ternama di Indonesia. Nah, itu. Bagaimana caranya agar kita guru itu masuk ke pelaku budaya dengan menyertakan apa saja yang mudah begitu, supaya jurusan kita linear begitu. Jadi contohnya contohnya ada teman ini pendidikan komputer, dia mau mengambil S3 itu komputer. Itu jika dia masuk melalui pendidik dan tenaga kependidikan, itu tidak ada satupun komputer. Jika dia masuk ke pelaku budaya, itu ada di mana-mana. Nah, itu bagaimana caranya agar syarat mudahnya, apakah boleh kita masuk ke pelaku budaya dan syaratnya itu apa saja kira-kira. Nah, kemudian Pak, mungkin kita dijawab dulu ya Pak. Iya, boleh. Oke, jadi mungkin yang pertanyaan kedua itu gini. Tentang itu ya Pak, tugas belajar dan izin belajar, ya kan? Iya, betul. Apa Pak Wendy sudah menangkap dengan pertanyaan tadi tentang tugas belajar dan izin belajar? Mungkin lebih tepatnya BPI ini diperuntukkan untuk izin tugas belajar apa diperuntukkan untuk tugas belajar apa izin belajar, lebih tepatnya gitu pertanyaannya. Oke, baik Mbak Lulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwasanya memang BPI mengharuskan semua awardee-nya memang harus bebas tugas mengajar. Nah, begitupun BPI tidak tinggal diam untuk mengenai penghasilan. Nah, contoh nih, kalau kita PNS enak ya, kalau misalnya kita tugas belajar pasti kita masih mendapatkan gaji walaupun itu gaji pokok. Nah, berbeda dengan misalnya guru-guru yang di swasta yang mungkin harus tidak mendapatkan gaji sama sekali. Tapi BPI juga memberikan biaya hidup bulanan, ya. Nah, kalau perihal tadi Pak Darsi ya, Pak Dasril, Pak. Pak Dasril membahas mengenai sertifikasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan Pak Dasril untuk tahun 2022 Bapak Ibu yang ingin melanjutkan pendidikan itu tidak ada lagi namanya izin belajar Pak Dasril. Jadi semuanya memang harus tugas belajar Pak Dasril. Mungkin kelebihannya saat ini adalah kenapa Bapak Ibu memilih BPI itu adalah salah satu pilihan tepat karena untuk mendapatkan tugas belajar itu salah satunya adalah sumber pendanaannya harus jelas. Nah, BPI kan sudah jelas ini pendanaannya sudah jelas dan kemudian masalah sertifikasi ya
balik lagi Pak Dasril juga kuliah secara mandiri juga di Padang, itu tidak ada izin belajar, mau nggak mau juga memang harus tugas belajar Pak Dasril. Jadi memang BPI memang salah satu solusi jitu ya untuk saat ini untuk PNS-PNS untuk bisa melanjutkan pendidikannya seperti itu Pak Dasril. Kalau biaya hidup ya mungkin kita menangnya itu adalah nanti di biaya kuliah, di biaya penelitian, kan seperti itu. Atas jawabannya, mungkin Pak Dasil, kita maaf ya Pak, ini masih ada pertanyaan lain. Pertanyaan Bapak Dasil bisa nanti mungkin di grup Telegram kami atau di grup Telegramnya beasiswa BPI ada kok Pak. Iya, mungkin dua lagi Mbak Lulu yang itu yang belum terjawab itu. Ya, LOE itu masalah LOE tadi. Ya, Mungkin mungkin sambil dengan itu ya Pak, sambil jalan mungkin ada pertanyaan yang mirip gitu. Oke, bisa saya jawab dulu untuk LOE. Oke. Untuk LOE Pak, ini sesuai dengan arahan dan juga di Instagram resmi Awardi BPI dan juga menurut Bapak Kahar pada waktu webinar itu untuk dalam negeri diperpanjang karena ada beberapa komplain dari yang mendaftar BPI di tahun kami seperti Bapak yang penerimaannya di luar dari ataupun melewati batas penerimaan dari BPI. Betul. Jadi dilanjut ya. Saya udah cross check juga di UNP barusan, yang betul orang Bapak cuma 1 kali. Kalau kami di Unimed memang 2 kali. Jadi 1 kali dia daftar Mei, jadi keluar LOE-nya bisa di bulan Juni awal. Nah, untuk Bapak memang saya lihat baru pendaftaran di situ dan penerimaannya pengumumannya tanggal 15 Juli. Itu yang saya lihat barusan. Nah, itu dalam negeri dia itu diperpanjang sampai dengan 30 Juli. Itu menurut Pak Kahar. Dan juga di Instagram resmi Awardi BPI sudah disebutkan sama oleh Ibu BPI kami. Ya, itu dia. Jadi mungkin Bapak bisa sering cross-check di Instagram Awardi BPI karena di situ lebih cepat dia informasinya. Gitu dia. Oke, Bu. Dan di Jen GTK juga, Pak. Di Jen GTK Instagramnya itu juga sangat membantu untuk kita para guru. Iya, oh iya Mbak Lulu, tadi permintaan saya tadi apakah Pak Wendy dengan Bu Lanita itu bersedia masuk grup kami Sumbar? Saya bersedia membantu Pak. Alhamdulillah. Bagaimana caranya itu Mbak Lulu? WA-nya? WA apa Telegram, Pak? Saya ini aja, saya type message ke Bapak personal, direct message ke Bapak aja. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Pak Wendy dan Bu Lanitas. Untuk Pak Dasil, kita ya Pak, mau pertanyaan yang lain karena masih banyak. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak Lulu, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Supandi, SMP Negeri 2 Cileunyi. Apakah bisa mengambil jurusan yang tidak linear dengan jurusan S1? Bagaimana mungkin silakan untuk Pak Wendy jika tidak linear. Untuk jawaban saya mengenai linear ya, terutama untuk di PNS ini, linear itu memang suatu kebutuhan untuk angka kredit kalau kita untuk di birokrasi ataupun untuk guru PNS. Tapi kalau belum yang PNS, mungkin linear itu juga sangat penting ya Bapak Ibu apabila terutama Bapak Ibu ya mungkin akan menjadi akademisi ataupun menjadi konsultan pendidikan, apakah akan menjadi seorang dosen. Jadi menurut saya linearitas itu sangat penting. Seperti itu. Baik. Waktunya mungkin itu ya terakhir. Live terakhir yang ingin bertanya langsung. Setelah ini karena waktunya sudah sudah lebih kan 20.30 ini sudah lebih, kita boleh satu pertanyaan lagi terakhir langsung
Iya. Bu Fitria, apa siap untuk bertanya? Siap, Bu. Silakan. Baik, Assalamualaikum Ibu Lanita. Langsung ke ininya aja boleh ya, Bu? Baik, saya saya fresh graduate. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada persyaratan untuk mengikuti beasiswa BPI ini, kita harus sekurang-kurangnya mengajar 2 tahun, gitu. Jadi saya kan sudah mengajar 3 tahun, akan tetapi yang di Dapodik itu belum sampai 2 tahun. Jadi yang diterima di sini yang di Dapodik atau yang bagaimana, Bu? Untuk kemudian yang kedua untuk TOEFL, apakah ada TOEFL yang jalur online dan dia bisa dipastikan bagus begitu, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Oke, ditujukan saya. Oke. Untuk Ibu ya, untuk ini sesuai dengan saya, bukan opini saya ya, Bu, karena ini bergantung ke aturan ya. Sesuai dengan aturan yang ada di dalam buklet, itu SIM PKB di situ. Jadi waktu nanti Ibu sudah bikin akun pendaftaran? Ibu Fitri ya? Pendaftaran untuk sudah buat akun pendaftaran? Belum. Kalau Ibu pada saat membuat akun pendaftaran, di waktu saya itu ada NUPTK di dalam. Oh. Iya, jadi itu ada dia NUPTK, slip, kalau nggak salah slip dia itu, kalau orang Ibu nomor induk pegawai. Iya. Kalau dia PNS. Nah, karena saya kan non PNS, jadi yang saya isi di situ nomor UPTK saya. Itu yang pengalaman saya pada waktu, mungkin Bapak Ibu yang di sini yang mendaftar siapa tahu berubah ya di websitenya, karena itu pengalaman saya yang saya isi NPTK. Jadi yang betul-betulan tersinkron ke SIM PKB-nya gitu, Ibu. Ada juga kemarin teman yang mendaftar, beliau juga sama kasusnya seperti itu, baru tamat tapi pengalaman ngajarnya sudah lebih dari 2 tahun. Akan tetapi beliau tidak lulus seleksi. Tapi coba aja Ibu, nggak salah mencoba kan? Coba aja mencari pengalaman kan juga nggak apa-apa gitu. Coba aja. Kalau masalah untuk TOEFL, saya kebetulan kalau untuk TOEFL tahun lalu saya cobanya itu nggak pernah online memang Ibu, jujur aja. Jadi saya cobanya itu offline langsung ujian di tempatnya. Dan itu memang harus ITP, TOEFL ITP, kan ada dia paper based test, nah itu yang harus ITP, itu yang resminya gitu. Dan biasanya ya kalau dia memang kebetulan yang itu udah ada penyelenggaranya, biasanya kampus. Kalau saya itu penyelenggaranya yang kampus saya ambil, karena itu lebih terpercaya kan, contohnya penyelenggara TOEFL ITP-nya adalah universitas ini, USU misalnya, saya lebih percaya itu daripada lingkup ataupun yang lain yang swasta atau kursus-kursus yang menyediakan gitu sih Bu. Saran saya. Tapi coba aja, nggak salah mencoba kan, nggak ada itu sih. Bu Lanita, menambah sedikit ya, mungkin mempertegas mengenai TOEFL ya Bapak Ibu supaya tahu ya. Jadi untuk ITP itu yang mengeluarkan adalah bukan Indonesia, itu langsung dari USA, dari Amerika. Tetapi penyelenggaranya ada banyak penyelenggara di Indonesia seperti pengawas. Jadi seperti bilang Ibu Lanita, ada beberapa kampus yang menjadi penyelenggara pelaksanaan ITP seperti itu. Nah, untuk pengalaman saya mungkin karena itu kemarin di suasana daring, saya kemarin itu ada online. Jadi saya posisi di Jambi, saya ujiannya online, penyelenggara itu dari Jakarta. Tapi sepertinya saat ini udah mulai sudah mulai tatap muka semua, sepertinya kayaknya udah bisa langsung deh. Ujian TOEFL-nya memang harus langsung ke penyelenggaranya. Terus kemudian tadi mungkin menurut pendapat saya mengenai Dapodik dan 2 tahun. Mungkin dua-duanya harus terpenuhi menurut saya. Karena
kita ini kan di bawah BP ini di bawah naungan Kemendikbud seperti itu ya. Jadi kan SIM PKB juga di bawah naungan Kemendikbud. Jadi memang ada PNS mungkin dia PNS baru masuk, dia udah memiliki NUPTK tetapi belum mengajar 2 tahun. Artinya kan ada satu yang tidak terpenuhi. Atau ada dia udah mengajar 5 tahun tetapi NUPTK-nya ataupun dia belum terdaftar di SIM PKB. Artinya menurut saya dua-duanya memang harus terpenuhi, memiliki terdaftar di Dapodik dan juga mengajar itu 2 tahun berturut-turut. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wendy dan Bu Lanita. Karena waktunya sudah melebihi, baiklah kita sampai di penghujung acara ya. Saya akan men-share tentang ini, link form feedback. Silakan diisi form feedback-nya di link tersebut, bit.ly feedback peserta JU. Untuk mendapatkan sertifikat kehadiran, materi, dan recording Zoom pada webinar malam ini. Form akan ditutup 3 hari setelah webinar. Jadi bisa memberikan pesan dan masukan untuk perbaikan webinar kami ke depannya. Mengingatkan kembali, jangan lupa untuk men-share kegiatan webinar malam ini di Instagram Story Bapak Ibu, dan jangan lupa tag atau mention narasumber kita, Bu Lanita sama Pak Wendy, dan juga Instagram Guru An Academy, sertakan juga hashtag Guru An Academy Talk dan BPI Kemendikbudristek. Nah, sebelum menutup acara, kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Silakan open kamera. Oh ya, tadi saya sudah men-share itu ya, link grup Telegram. Nah, di sana untuk pertanyaan yang belum terjawab, bisa kita diskusi bersama di grup Telegram Guru An Academy gitu. Oke, silakan open kamera ya Bapak Ibu. Oke, karena ada berapa slide ini? Oke, apa sudah siap? Oke, saya hitung ya. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu, saya akan mengambil fotonya. Siapkan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, di slide selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, sudah. Baiklah. Sebelum menutup acara, kita silakan Bapak Wendy atau Bu Lanita untuk memberikan closing statement. Bapak Wendy dulu, boleh? Oke, baik, terima kasih. Pak Dulu, mungkin ini closing statement dari saya untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu semua.
yang untuk tahun ini memiliki tekad kuat untuk menjadi awardee ya beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2022. Mungkin saya memberikan semangat pada Bapak Ibu tetap semangat, tetap percaya diri ya. Tidak ada yang namanya guru kota, tidak ada yang namanya guru terpencil, semuanya berhak untuk menjadi awardee beasiswa pendidikan Indonesia. Karena BPI tidak melihat status kita apa, kita dari mana ya. Mungkin sedikit cerita, mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwasanya artis aja bisa mendapatkan beasiswa dari LPDP, apalagi kita kan gitu Bapak Ibu ya. Mungkin saya bukan ngajar di kota besar, saya dari kabupaten, tapi saya percaya diri untuk bisa menjadi award di beasiswa BPI tahun ini. Mungkin itu saja, tetap percaya diri, tetap semangat pada Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada pada sini bisa menjadi awardee BPI tahun 2022. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Wendy. Selanjutnya Bu Lanita, silakan memberikan closing statement-nya. Terima kasih sebelumnya kepada partisipan hari ini yang join. Semoga dapat ilmu yang baru dan kiranya apa yang kami sampaikan bisa menjadi sesuatu hal yang baru untuk Bapak dan Ibu. Nah, satu yang menjadi pengalaman saya mencoba beasiswa, saya tidak mencoba beasiswa satu kali langsung lulus. Tapi ada satu quote yang saya selalu ingat, gagal itu urusan nanti, yang penting saya sudah mencoba. Nah, itu yang menjadi selalu quote saya. Jadi buat Bapak Ibu di sini, ayo coba aja gitu. Mencoba itu gratis kok. Kenapa kita harus pusing? Itu sih yang menjadi quote untuk Bapak dan Ibu. Semangat untuk mempersiapkan berkasnya. Semoga kita bisa bertemu di tahun ini sebagai awardee BPI. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih juga kepada Bu Luluk yang memfasilitasi webinar ini. Semoga guru akademinya juga semakin berkembang dan memberi dampak yang semakin baik kepada kita rekan-rekan guru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Lanita dan Pak Wendy yang sudah bersedia diundang sebagai narasumber. Juga terima kasih kepada peserta yang sudah meluangkan waktu di akhir weekdays ini malam-malam hadir di webinar ini. Selamat berakhir pekan. Mohon maaf dari kami apabila ada salah kata, kekurangan, dan lainnya. Gitu. Kami tunggu di webinar selanjutnya. Selamat malam dan sukses selalu. Semoga menjadi awardee BPI tahun 2022 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.